Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Buka Ruang. Terdapat sebuah pertanyaan, mengapa konten-konten horor di dunia ini ataupun bahkan di Indonesia memiliki jumlah penonton yang sangat banyak ataupun sangat dinikmati oleh khalayak luas. Dan ketika masyarakat ilmiah tercapai seperti harapannya Malaka Project, apakah konten-konten horor akan tetap dinikmati sebagai sebuah kepercayaan dalam tanda kutip, ataukah hanya akan dipandang sebagai sebuah hiburan yang kemudian itu dianggap sebagai sebuah rekayasa psikologi? Mengapa kemudian konten-konten horor itu bisa sangat lekat dengan kehidupan kita, dan mengapa kemudian manusia selalu mengaitkan banyak hal dalam hidup mereka dengan narasi-narasi horor yang berkembang di dalam kehidupan sosial mereka. Di dekat rumah saya itu ada sebuah jalan, mungkin panjangnya ataupun dari tempat satu desa ke desa yang lain itu panjangnya sekitar 3 km. Dan jalan tersebut itu sangat angker menurut cerita dari kesaksian warga. Jadi di beberapa titik itu ada sosok-sosok yang menyerupai hantu-hantu khas dari Indonesia. Ada Candy Ghost, ada Lady White, dan Green Giant seperti itu, yang kemudian hadir ataupun menampakkan diri kepada orang-orang yang melewati jalan tersebut. Nah, penampakan-penampakan ini kemudian diafirmasi ataupun dikonfirmasi oleh orang-orang dari daerah lain yang melewati tempat tersebut. Ternyata ada kesesuaian cerita antara warga lokal yang ada di situ dengan masyarakat yang tidak sengaja datang ke tempat tersebut. Dan mereka memberikan kesaksian bahwasanya hantu-hantu tersebut itu terdapat di beberapa titik-titik angker yang memang disakralkan oleh masyarakat setempat. Mengapa narasi mengenai hantu ataupun hal-hal mistis itu terus berkembang? Salah satu hal yang melatar belakanginya adalah masyarakat kita memang seringkali ataupun memiliki kebiasaan untuk menghubungkan sesuatu hal di luar nalar dengan penjelasan yang paling logis. Misalnya ketika ada bayangan putih di atas pohon, maka mereka langsung akan mengira ataupun memberikan kesimpulan bahwasanya itu adalah hantu dalam bentuk wujud kain putih seperti itu. Ataupun ketika misalnya mereka menemukan seorang yang berbentuk laki-laki dalam keadaan perutnya besar dengan warna hijau di kulitnya, mereka langsung akan mengidentikan hal tersebut dengan hantu bernama Green Giant seperti itu. Nah, penjelasan-penjelasan ataupun kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan oleh masyarakat dan kemudian dikonfirmasi oleh orang lain berubah menjadi kebiasaan oral ataupun cerita yang kemudian menyebar ke daerah lain. Dan ini menimbulkan ketakutan ataupun semacam kewaspadaan dari masyarakat di luar daerah ketika mengunjungi tempat-tempat sakral tersebut. Nah, dalam masyarakat yang ilmiah tentunya hal-hal semacam itu dipahami ataupun dinarasikan atau ditafsirkan sebagai upaya mereka untuk menjaga kelestarian alam, ataupun ada sesuatu hal yang memang belum terjelaskan mengapa tempat-tempat tertentu ataupun wilayah-wilayah tertentu dianggap sebagai tempat yang angker ataupun sakral, dengan berbagai macam kesaksian dari orang-orang yang berbeda yang mengalami hal yang serupa ataupun sama. Kesaksian-kesaksian tersebut kemudian biasanya ditambahi dengan bumbu-bumbu cerita yang sangat bombastis, misalnya bertemu dengan sesosok makhluk kemudian terjadi hal di luar nalar, misalnya motornya mogok ataupun tiba-tiba temannya mengalami kesurupan dan segala macam. Cerita-cerita tersebut kemudian terus-menerus berkembang.
Nah, dalam industri horor di Indonesia, terutama di YouTube seperti itu, kita bisa melihat sendiri ada banyak konten kreator yang sukses untuk menampilkan video-video horor. Misalnya kisah Tanah Jawa yang subscribernya hampir sudah 1 juta lebih kalau tidak salah, Jurnal Risa, kemudian Detektif Astral, itu merupakan konten-konten horor yang dikemas dengan cara storytelling yang sangat bagus untuk menggambarkan kengerian ataupun kemisteriusan dari sebuah wilayah ataupun suatu kejadian tertentu. Nah, ini sebenarnya tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi bahkan di negara sekaliber Amerika Serikat saja, konten-konten horor itu sangat dikonsumsi oleh publik seperti itu. Dan mereka kemudian menjadikan itu sebagai industri yang benar-benar bisa menghasilkan uang. Kita bisa tahu bahwasanya banyak sekali film-film di Hollywood itu kebanyakan yang kemudian meraup keuntungan dengan sangat besar itu adalah film-film horor seperti itu. Dan itu bisa kemudian kita pahami bahwasanya tingkat kehororan suatu cerita ataupun storytelling dari sebuah cerita menentukan ataupun itu bisa menjadi sebuah karya yang benar-benar bisa dijual kepada publik. Apapun ceritanya ataupun apapun yang kemudian ada kemisteriusan di dalamnya, sebetulnya bisa dijual sebagai sebuah karya yang benar-benar bisa membuat penghasilan bagi orang-orang yang memang memiliki kemauan dan passionate untuk bisa kemudian mengembangkan ini sebagai sebuah industri hiburan. Tetapi yang menjadi problem di masyarakat kita adalah ketika hal-hal mistis ataupun hal-hal yang kurang masuk akal ataupun kurang rasional itu ditafsirkan sebagai sebuah kenyataan, sebagai sebuah hal yang mesti dipercayai, mesti kita harus berjaga ketika berada di tempat-tempat tersebut dengan berbagai macam hantu yang kemudian akan menampakkan diri ketika kita misalnya tidak waspada ataupun kita terlalu teledor masuk ke sebuah wilayah. Meskipun banyak sekali alasan-alasan yang sebenarnya lebih logis ketika kita misalnya masuk ke sebuah hutan dan kemudian kita mengalami melihat penampakan-penampakan, bisa terjadinya adalah karena itu adalah pantulan dari bulan ataupun kita sedang kelelahan sehingga kita mengalami proses halusinasi ataupun hal-hal lain yang kemudian sebenarnya secara logika bisa dijelaskan. Tetapi karena adanya industri kreatif di dalam bidang horor, maka orang-orang kita cenderung untuk takut datang ke sebuah tempat-tempat yang dianggap angker ataupun dianggap sebagai tempat yang sangat santer sekali pemberitaan mengenai berita mistisnya. Apakah ini sebuah hal yang negatif ataupun sebagai hal yang positif? Dalam pandangan saya sebetulnya hal ini merupakan hal yang positif dari segi tertentu. Misalnya karena masyarakat kita adalah masyarakat yang percaya dengan hal mistis, tentunya ini membuka keran rezeki ataupun keran kreativitas dari orang-orang yang memiliki minat terhadap dunia horor, industri horor seperti itu. Ada banyak kisah dari setiap desa di Indonesia itu punya kisah-kisah mistis ataupun kisah kliniknya yang bisa kemudian digali sedemikian rupa untuk dijadikan entah itu film, tulisan ataupun video-video YouTube yang kemudian bisa dikemas demikian rupa dengan cara yang paling baik. Tetapi dampak negatif dari hal-hal semacam itu tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah kadang-kadang masyarakat kita menjadi masyarakat yang gampang tertipu dengan dunia-dunia klinik. Misalnya kita jadi percaya dengan dukun, percaya dengan penyembuhan alternatif yang kadang-kadang tidak jelas arahnya sebetulnya, tapi kita rela bahkan untuk membayar jutaan ataupun bahkan puluhan juta demi untuk mencapai hal-hal di luar nalar tersebut. Misalnya dengan ikut dalam ritual pesugihan, karena kita sering kali mendapatkan narasi ataupun storytelling mengenai pesugihan, ataupun misalnya dengan santet dan segala macam. Kita akan menggunakan cara-cara tersebut dibandingkan dengan cara-cara yang lain.
Tentunya kita harus bersikap bijak dan arif memahami ini, karena tentunya banyak sekali logika mistika yang berada di masyarakat dan itu sangat sensitif. Dan itu ketika misalnya tidak bisa dijelaskan dengan baik oleh orang-orang yang berada di orang-orang yang mengaku sebagai ilmuwan seperti itu, maka masyarakat cenderung akan menolak penjelasan-penjelasan ilmiah. Misalnya Profesor Dr. Bagus Mulyadi itu mengatakan bahwasanya mitologi itu sebetulnya bentuk epistemologi masyarakat terdahulu terhadap fenomena-fenomena alam tertentu. Misalnya beliau mengatakan ada sumbu antara Gunung Merapi dengan laut atau pantai selatan itu ditemukan sesar opak seperti itu untuk menjelaskan gejala gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Itu merupakan bentuk epistemologi pada masyarakat yang lebih dulu di zaman dahulu untuk menjelaskan berbagai macam fenomena alam. Nah, ketika logika mistika bisa dibahasakan secara ilmiah, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang bisa kemudian diinformasikan kepada publik seperti itu. Tetapi pada hakikatnya ataupun pada intinya, industri kreatif dalam bentuk horor itu akan tetap relevan sampai kapanpun, bahkan akan semakin banyak peminatnya, karena manusia itu cenderung tertarik pada hal yang misterius, pada hal yang belum mereka pahami, ataupun hal-hal yang membuat psikologis mereka merasa terpacu untuk lebih tahu tentang sesuatu ataupun tertrigger terhadap ketakutan. Mungkin teman-teman ada yang punya cerita horor ataupun pengalaman horor, bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton Buka Ruang. Sampai bertemu di kesempatan yang selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk berlanjutan. Terima kasih.